ketika gue bener-bener cuman bisa berserah, gue udah pasrah banget, gue udah gak tahu harus gimana, gue cuman ngomong, Tuhan tolong. Boom, langsung ditolongin. Ya emang hidup ini you have to fight for it. Lu pengen punya pernikahan bahagia, then fight for it. Pas Mila pertama kali ketemu sama si guru tersebut, dia langsung lari ke gurunya, dia peluk, human. Lebay banget sih lo pikir gue bukan human. Langkah demi langkah itu adalah sebuah mukjizat. Satu langkah ini nanti kayak gimana, satu langkah ini kayak gimana. Kita bisa ngerencanain, tapi pada akhirnya langkah yang kita lakuin itu kita ngikutin banget direction dari Tuhan gitu. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan di Zero to Hero hari ini, saya mendatangi sosok spesial Daniel Mananta. What's up? Wow, yes. Hari ini saya berkunjung ya. Iya. Kali ini gue di rumah gue aja, gitu kan? Mengunjungi tetangga. Makanya lihat dong, dari tetangga kamu nanti ada interview gue sama Miss Mary juga. Harus kudu mesti subscribe ya. Dan congratulations sudah hit more than 1 million subscriber. Yes, thank God. Setahun lebih kira-kira 12 bulanan lah ya. We got 1 million, tapi it's an achievement karena gue ngerasa wow, siapa? Gue awal-awal mikir siapa yang bakal nontonin tentang spiritual journey orang, mungkin kayak niche banget, segmented banget, tapi ternyata ada 1 juta subscriber yang suka gitu sama pembicaraan tentang spiritual gitu. Dan terberkati. Yes, amin. Dengan message-nya, termasuk saya salah satunya juga. Oh, thank you. Really, it's really refreshing and sometimes akan berbeda kalau kita mendengarkan dari pengalaman orang lain, and then we can relate with them, yang kayak wow, dia juga ternyata mengalami hal yang sama gitu kan. Jadi we felt that we are not alone. Jadi tetangga gitu. Jadi exactly. Iya. Padahal terakhir kali masih ingat banget waktu itu kita ngobrol di IG Live kan. IG story, waktu itu zaman pandemi lah ya, IG Live. Iya, awal-awal. Iya, terus akhirnya sekarang udah menjadi podcast sendiri. Jadi beneran, iya itu yang pas IG Live tuh gue masih kayak ngetes the water and everything, dan ternyata the feedback was really good. Dan akhirnya pas gue, ya itu kali ya, gue emang orangnya itu gak risk taker banget gitu. Jadi gue coba IG Live dulu deh. Oh IG Live ternyata banyak yang komen. Oh ternyata banyak ini. Dan akhirnya baru kita berani YouTube gitu. Oke, tapi berarti pada saat itu udah ada perencanaan, udah kira-kira ini bakal mau dibawa ke YouTube? Udah ada. Sebenarnya sih gue pengen taruh acara Daniel Tetangga Kamu ini di TV malahan, TV nasional. Tapi mungkin dari produser kayak ngerasa nggak rating ya udah kalau kayak gitu gue puternya di YouTube gue sendiri, gue bikin YouTube channel ya. Oke. Tapi kalau misalnya ada tawaran, would you want to go into TV? Sorry, kalau misalnya dulu itu dulu. Cuman sekarang ini kan kita udah ada 1 juta subscriber, dan I think kita we prove them kalau misalnya ternyata ada marketnya. Jadi kayak kalau misalnya TV mau minta gue, which is udah terjadi sih, ada 3 TV sekarang yang, Daniel boleh nggak jadi host untuk acara terbaru kita. Acaranya seperti apa Mbak? Oh kita bakal ngegali deep tentang kehidupan seseorang, jatuh bangunnya. Ya itu sih yang gue lakuin di YouTube gue. And like 3 TV sekarang, dan gue ngerasa sorry ya, gue fokus di sini dulu, maybe next time kayak gitu. Oke. So what is so special about Daniel Tetangga Kamu? Oke. Dari sisi mana nih? Banyak banget nih yang spesial nih menurut gue. Tapi kalau yang paling penting adalah kita bisa menemukan cerita-cerita kayak tadi Mary juga sempat bilang bahwa ternyata public figure pun juga mengalami saat-saat sulit gitu kan. Public figure mengalami saat-saat di mana mereka ngerasa ketakutan, ada rasa ketidakpastian. Nah, gue pengen ngobrolin tentang hal tersebut, dan mungkin ini bisa
nge-relate ke orang yang nonton dan memberikan mereka harapan baru, semangat baru juga. Karena dari semua tetangga yang gue interview ini, mereka memberikan solusinya juga, dan solusinya kebanyakan adalah kembali ke Tuhan, gitu. Dan mereka mungkin apa ya? Mungkin nggak harus kayak oke, gue ngelakuin ritual ini, abis itu gue ngelakuin ritual ini, gue ngelakuin ritual, baru Tuhan nyelamatin gue. Kebanyakan nggak terjadi seperti itu. Yang terjadi justru ketika gue benar-benar cuman bisa berserah, gue udah pasrah banget, gue udah nggak tahu harus gimana, dan gue cuman bisa ngucapin doa aja, gue udah gak kuat gitu. Gue cuma ngomong, Tuhan tolong. Boom, langsung ditolongin. Dan itu kayak apa ya? Itu ada kesamaan tuh di semua tetangga yang gue interview, kesamaannya itu semua. Gak peduli mereka agama apa. Mereka mengalami Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang, yang Tuhan yang benar-benar mencintai mereka apa adanya tanpa ngelihat kayak background mereka seperti apa. Dan ya udah, dan itu sih yang sampai hari ini nih kita masih sangat konsisten banget di Dana Tetangga Kamu. Karena you're talking about spirituality ya, bukan religion, agama tertentu, tapi the spiritual journey. Betul. Iya. Ini interesting ya, karena in my experience, I don't know about you, tapi biasanya kalau berdasarkan pengalaman ketika kita sedang melakukan hal-hal yang berhubungan dengan hal yang baik, apalagi spiritual these things, itu pasti ada attack-nya, spiritual attack. That's good. Yeah. Maksudnya sometimes pasti kan ada orang-orang atau ada hal-hal yang sebenarnya nggak mau ini terjadi karena this is good for the people kan, this is good for spiritual things gitu. Pasti kan akan ada attack everywhere gitu. At least this is basically on my own experience. Sometimes kadang-kadang seperti itu. Do you experience the same thing, and what kind of attack? Dalam tanda kutip. Pasti kalian di sini pernah dengar yang namanya self sabotage gitu. Jadi sebelum gue mulai, gue banyak menyabotase diri gue sendiri dari segi kayak lu kan TV, lu begitu masuk ke YouTube, lu lihat deh banyak banget tuh artis-artis TV yang masuk ke YouTube tapi nggak kemana-mana gitu. Akhirnya nggak, subscribernya nggak ada. Malu lah lu nanti kayak gitu. Jadi sebelum gue mulai, gue udah menyingkirkan diri gue sendiri dengan banyak sekali kayak alasan-alasan kenapa gue gak seharusnya memulai YouTube. Gue udah terlalu tua, misalnya seperti itu. YouTube kan milenial, anak-anak muda semua, anak kecil yang nonton. Siapa yang mau nontonin lu? Lu udah terlalu tua untuk YouTube. Siapa juga yang mau nonton acara-acara yang spiritual journey gitu? Kayaknya nggak akan ada gitu. Dan banyak banget ya yang di otak gue, di pikiran gue bahwa membuat gue takut gitu. Tapi ya inilah yang namanya soal iman, dimana I'm gonna do it afraid. Gue akan ngelakuin walaupun gue takut, walaupun ketakutan gagal itu ada, walaupun ketakutan gue tentang gue udah terlalu tua misalnya, atau gue misalnya subscriber nggak ada sama sekali, orang ngerasa ini apaan sih spiritual journey nggak jelas, udah nggak subscribe dan lain-lain. Ketakutan itu ada, but I'm gonna do it anyway, kayak gitu. Karena apa? Karena gue mempunyai rasa kekhawatiran juga sama teman-teman gue di sekitar gue yang lagi battling mental struggle. Jadi gak tahu kalau misalnya lu pernah dengar kata-kata ini ya, mungkin yang lagi nonton juga. Perfect love knows no fear, ya kan? Jadi atau there is no fear in love gitu, in perfect love. Artinya adalah ketika kita lagi ketika misalnya gini deh, gue kasih contoh aja gitu ya. Misalnya gue akan ngasih duit kepada orang yang berani jalan di atas Monas gitu ya, lagi hujan, lagi badai, dan lu lari keliling Monas 7 kali misalnya kayak gitu. I don't know, like tapi itu licin banget, habis itu ada petir juga, ada geledek juga gitu ya. Gue akan ngasih lu duit, misalnya 1 juta rupiah, mau nggak? Wah, enggak lah, gila. 10 juta, 100 juta,
kayaknya enggak deh. Yang kalau misalnya gue harus mati gitu kan, Iya. takut mati segala gitu. Tapi misalnya, kalau misalnya ada saat itu ada penjahat lagi menculik anak-anak lu dan dia naruh anak-anak lu yang lu sayang atau nyokap lu atau siapapun yang lu cintain di atas Monas dan lu harus menyelamatkan mereka. Rasa ketakutan yang tadi itu hilang semua. Betul. Karena apa? Karena lu lebih mementingkan cinta lu terhadap mereka daripada rasa ketakutan untuk melakukannya gitu. So, gue bersyukur banget pada saat pandemi awal pas bulan April itu rasa cinta gue sama orang-orang yang lagi struggle secara mental itu lebih besar daripada ketakutan akan kegagalan gue. Kayak gitu. Jadi I think ya akhirnya I'm doing it afraid. Dan emang bener tuh pas begitu awal muncul, ya kok cuman segini gitu kan. Mulai tuh comparing. Iya. Gila, ini artis yang lain baru aja mulai ini dia langsung post berapa juta. pertamanya langsung berapa juta. Kok dia bisa langsung dapat 1 juta duluan? Kok dia gini nih langsung tuh comparing. Oh my goodness, comparison ya, gila ya. Itu membandingkan diri kita itu benar-benar menghancurkan sukacita kita gitu. Jadi kayak akhirnya udah nggak apa-apa. You know what? Forget it. Diamin. Kalau misalnya serangan secara spiritual udah pasti kayak ketika gue udah mau ngomongin ini komentar-komentar dari agama manapun gitu ya, itu yang kayak lu ngapain sih lu pikir kok siapa lu ngomongin soal Tuhan ya kan, lu bukan pendeta, lu bukan pembuka agama, lu bukan ini, lu ngapain ngomongin soal Tuhan gitu. Dan habis itu lu yang kayak so suci banget sih, lu lihat aja kalau misalnya nanti bla bla bla, all the ditakut-takutin dan lain-lain gitu. Tapi untungnya gue ya nggak ngebaca semua itu gitu. Tapi kadang-kadang ada yang baca dan masuk ke DM gue, dan habis itu gue menemukan olahraga yang gue suka banget selain lari ternyata. Apa? Olahraga jempol, yaitu ngeblokin orang di Instagram. Oke. Iya, ini jempol gue ada ototnya sekarang. Banyak banget yang gue blok sekarang. So, tapi kamu percaya bahwa ya sometimes orang-orang kayak gini memang layak untuk diblok lah? Iya, karena gue ngecek di Instagramnya mereka dan habis itu followernya 0, postnya 0, dan dia nge-follow banyak orang gitu, jadi it's not real, ya udah gue blok aja. Iya. Tapi it's good that you keep doing the things that you should do yang dilakukan sekarang, karena memang dan maksudnya saya juga senang banget sih saya. Jadi aku gue. Iya, lo gue ya terserah banyak gitu, bingung lu. Iya. Nggak, karena again berarti bukan hanya orang-orang tertentu aja yang selalu have that kinds of thoughts, negative thoughts. Bahwa waduh ntar gimana kalau mental orang seperti apa, ntar kalau gagal gimana, ntar kalau kayak gini. I think that kind of mechanism memang itu mekanisme yang sengaja ditaruh di otak manusia untuk menggagalkan rencana yang baik yang sebenarnya akan kita lakukan. That's so good. Iya Yes. kan? Yes. Dan ini apa ya? Gue begitu masuk entertainment, di dunia entertainment, ketakutan terbesar lo adalah gue nggak terkenal lagi. I think itu ketakutan terbesar. You know, siapapun lah. Lo mau main sinetron, lo menjadi influencer di Instagram, ketakutan terbesar adalah gue nggak jadi terkenal lagi. Atau enggak gue digantiin sama orang yang lebih muda, atau gue nggak laku lagi, atau misalnya gue udah nggak rating lagi dan lain-lain. I think itu ketakutan terbesar. Gue sempat baca satu buku, bukan buku actually, gue lagi baca apa ya saat itu, majalah deh, Reader's Digest, udah nggak ada di Indonesia, I think, atau masih ada, gue nggak tahu. Tapi ada satu quote dari pemain Friends namanya Matthew Perry. Dia yang meranin Chandler, exactly, my favorite character. Dia bilang kalau di Hollywood lu seminggu aja gak ada pekerjaan, lu ngerasa lu udah gak laku lagi. Gue langsung wow, dia aja masih ngerasain kayak gitu. Gue di MTV masa bisa ngerasain seperti itu juga? You know, like ini sama banget. Dan akhirnya gue nyari cara bagaimana supaya gue nggak fokus akan ketakutan gue tersebut dan shift fokus gue ke yang lain, yang produktif juga gitu. Dan akhirnya gimana caranya? Gue pertama gini, saat yang paling berat buat gue ketika bulan Ramadan, menurut gue. Muka kayak gini gak terlalu laku di bulan Ramadan. Gak ada acara TV yang mau meng-hire Daniel untuk ngabuburit bareng Daniel Mananta atau buka puasa bareng Daniel Mananta gitu. Jadi gak ada. Oke, jadi gue selama 1,5 bulan, right, jobless. Biasanya seperti itu. Dan itu setelah 1,5 bulan, gue udah langsung kayak depres aja. Gue udah ngerasa
aduh gue udah gak laku lagi nih, gila. Padahal ya iyalah, sekarang nih gue bisa ketawa gitu kalau misalnya gila, ya iyalah itu zaman Ramadan. Ya kan yang laku justru kayak Teuku Wisnu gitu misalnya, Arman Maulana, you know, dan itu mereka laku banget di TV, sering banget gitu. Cuman ya yang kayak gini ya enggak gitu, karena bukan marketnya juga, which is harusnya ya oke lah, gue sendiri juga kalau misalnya sebagai produser gue nggak akan milih gue gitu untuk di bulan Ramadan. Tapi jadinya setelah gue mengetahui kalau misalnya ya 1,5 bulan itu udah loh, gue langsung merubah mindset gue. Gue bersyukur banget di kerjaan gue memiliki 1,5 bulan untuk liburan. Jadi sebelum Ramadan gue langsung udah siap-siapin tuh, oke, gue hari ini mau ke Itali. Untuk Ramadan kali ini gue ke Itali. Udah, jadi 1,5 bulan gue spend time di luar negeri gitu, nyewa apalah gitu atau tinggal sama teman gue misalnya. 1,5 bulan, kapan lagi bisa gitu, you know, like I think ketika gue nge-shift perspektif gue, nge-shift fokus gue, akhirnya gue benar-benar kayak nggak terlalu fokus sama ketakutan atau kekhawatiran gue jadinya. Kayak gitu. And I think it's important sih kemampuan untuk bisa mengubah narasi ya, maksudnya menginterpretasi apa yang terjadi. Sometimes kan kadang-kadang yang dikasih ke kita ya kejadian faktanya, cuma how we interpret it kan, bagaimana cara kita menanggapi, menarasikan dan mengkonklusikan di pikiran kita, itulah yang nanti akan menjadi wujud nyata masa depannya kita seperti apa. That's so good. Gue literally ya, Mer, tadi pagi nih, gue baru aja ngobrol sama temen gue gitu, kayak ketika kita ngelihat ada seorang ayah yang ngasih uang ke anaknya. Dari kacamata kita ngelihat ayah itu lagi nyogok anaknya untuk mencintai dia, atau ayah itu sayang banget sama si anaknya. Kita juga nggak pernah tahu, right? Kita nggak pernah tahu. Tapi kita akan menghakimi situasi tersebut atau fakta tersebut dari pengalaman hidup kita. Misalnya dari hubungan gue sama ayah gue. Ketika ayahnya ngasih uang ke anaknya, gue mungkin akan ngerasa gila ya, tuh ayah itu sayang banget ya sama anaknya ya. Karena dia bisa ngasih uang segitu ke anaknya gitu. Tapi kalau misalnya dari kacamata seseorang yang lain yang mempunyai hubungan yang sangat buruk sama ayahnya, alah si ayahnya itu lagi nyogok anaknya nih, dia membeli cinta anaknya nih dengan ngasih uang. Atau mungkin dia merasa bersalah karena nggak meluangkan waktu. Something like that gitu. Jadi perspektif orang beda-beda tergantung dari background kita. Narasi yang kita buat di otak kita itu adalah background kita. Jadi at the same time gue juga ngerasa sih kayak pandemi ini hit semua orang tanpa terkecuali. Tapi yang berbeda adalah narasi yang dibangun di dalam otak kita. Pandemi ini akan menguatkan kita atau melemahkan kita. Pandemi ini akan membuat kita menjadi orang yang lebih sabar, lebih dekat dengan keluarga kita, atau pandemi ini akan mencerai-beraikan keluarga kita, atau pandemi ini menjadi sebuah kutukan buat kita. Jadi maksudnya it depends on your narration in here, kayak gitu sih. Iya. Dan what strengthened you kalau gitu? Tadi Daniel bilang pandemi ini terjadi kepada semua orang, jadi tapi tergantung kan, maksudnya apakah kita bisa dikuatkan, bagaimana kita bisa menginterpretasi ini dan mengubah ini menjadi sesuatu yang baik. So dari seorang Daniel sebenarnya where do you get your strength? Lu tahu pertanyaan ini bakal masuknya ke spiritual sih kalau misalnya. Udah pasti. Karena apa? Karena kalau misalnya lu nanya where do you get your strength, udah nggak mungkin dari kekuatan gue, ya kan? Udah nggak mungkin. Di awal pandemi, gue ada satu visi, visi di otak gue. Lu bayangin sekarang ini ada sebuah hutan, pohon-pohonnya kering karena emang lagi musim kemarau, lagi kering banget. Pohon-pohonnya kering banget semuanya, di situ kering coklat, bahkan ada yang daunnya udah nggak ada gitu kan. Tapi di situ ada satu pohon hijau, daunnya lebat banget, malah berbuah. Dan ternyata ketika kita telusurin, pohon tersebut deket banget sama sungai. Dia mendapatkan air. Dan akarnya dia itu masuk ke dalam that living water, gitu, you know, that water. Jadi
kenapa pohon ini bisa berbuah? Bukan karena pohonnya ini kuat hebat. gitu, bukan karena pohonnya hebat, karena akarnya itu kebetulan masuk ke sumber yang hebat, right? Jadi gue dikuatkan banget gara-gara itu sih, gara-gara visi tersebut, dan emang beneran ada ayatnya gitu. Ayatnya kalau misalnya di Alkitab namanya Yeremia 17:7 sama 17:8 gitu. Kenapa gue inget banget? Karena ya kayak 17 Agustus gitu, 17:8. Yeremia 17:8. But itu wow, kayak orang-orang pada bakal bingung gitu. Kok lu bisa ya? Lu bukan cuman lebat aja daunnya, tapi lu bisa berbuah juga, menghasilkan buah. Kok lu bisa ya? Dan lebih gilanya lagi, buah-buahnya itu menjadi makanan buat pohon-pohon di sekelilingnya mereka. Di sekelilingnya pohon tersebut gitu. Sehingga pohon-pohon lain yang kering juga ngerasa sehat juga karena si pohon tersebut. Gitu. Jadi how do I find my strength? Udah pasti from that living water. Kalau misalnya di gue percaya banget gue mendapatkan kekuatan gue dari Nabi Isa Al-Masih. Gue mendapatkan kekuatan gue dari Yesus Kristus. Gue mendapatkan, karena dia sendiri bilang dia adalah sumber air mata kehidupan gitu. Jadi gue ngerasain akar gue itu benar-benar masuk ke sungai tersebut, the living water. Cuman ya dan lu nanya gue seperti itu, dan ini adalah persis jawaban yang gue ngomong selalu ketika orang bilang, kok lu bisa sih? Kok lu bisa sih? Kayaknya pandemi ini tapi lu kelihatannya nggak ada masalah, karena akar gue ada di sumber mata air yang tepat. Gitu. Banyak orang sekarang mereka menemukan di pandemi ini akarnya mereka ada di sumber mata air yang toksik. Ketika mereka menaruh akar mereka di kekayaannya, di kerjaannya, di orang-orang yang mereka pikir bakal menyelamatkan hidup mereka. Dan ternyata, oh my goodness, ini adalah mata air yang toksik. Kenapa nggak kita masukin ke mata air yang sebenarnya gitu? Jadi itu sih dari gue gitu. Oke. Again, go back to the source ya, maksudnya. Go back to the source. Go back to the source. Dan memang penting sih, maksudnya kalau misalnya memang kita lagi goyah, nggak tahu arah kemana ya, again ya akar itu, dan bukan cuma akarnya di mana ya, tapi akar itu mengambil makanan dan nutrisinya dari mana. Right. Ya. Right. Itu yang juga penting. Betul banget. Dan muncullah salah satu buah-buahan yang dari pohon yang lebat itu ya, muncullah Daniel Tetangga Kamu, right? Channel YouTube gue ini, dan dari situ ternyata itu tuh buah-buahannya itu mulai memberikan makanan buat orang-orang di sekitarnya juga. Ya kan, dari gue mendapatkan sumber mata air yang tepat, gue mempunyai buah, dan orang-orang lain menikmati buahnya. Dan membuat orang jadi ngeliat, yang kayak tadi kan, people will realize, oh ternyata dari pohon-pohon yang kering ada pohon yang berbuah nih. Right. They got curious kan, penasaran kok bisa sih, dan akhirnya dia, ternyata karena ada akarnya mengambil makanan dari sumber mata air yang tepat. Betul. Gitu. Betul. Oke. Dari Daniel Tetangga Kamu, akhirnya sekarang di channel itu bukan hanya about your story with other people's spiritual journey, tapi juga you and Viola. Betul. Journey to Love. Journey to Love. Yes. Kenapa ada program itu? Again, gara-gara pandemi juga banyak di circle kita ya yang pernikahannya jadi nggak sehat. Gara-gara tadi gue juga sempat bilang juga. Orang-orang di sebuah pernikahan itu gara-gara mereka di lockdown lah, dan mereka harus ketemu terus-terusan dan lain-lain gitu ya. Akhirnya mereka jadi mulai merenggang hubungannya. Dan gue baru sadar karena ternyata banyak dari kita yang menikah, kita nggak punya nilai-nilai yang baik di sebuah pernikahan. Gue sampai harus baca buku, sama Viola juga, baca buku tentang pernikahan untuk membuat kita mengerti soal nilai-nilai yang sehat dalam sebuah pernikahan. Jadi disitulah gue bikin si Journey to Love ini. Mudah-mudahan dengan pembicaraan gue sama Viola bisa menguatkan orang-orang yang lagi struggling di pernikahan. Kayak gitu sih. Dan itu salah satu yang menurut gue sebuah misi hidup. Well, bukan sebuah misi hidup, sebuah misi dari kehidupan pernikahan kita. And it's so much fun, Mer. It's so much fun. Ketika
gue sama Viola mempunyai sebuah misi to fight for, ya kan? Untuk kita sama-sama berjuang, kita jadi satu tim. Yeah. Kita udah jarang banget berantem atau berjuang untuk ego kita. Kita berantem. No, we're not fighting against each other, but we're fighting for something. We're fighting together for something. Yeah. Atau for each other kadang-kadang kan. Yeah. Jadi gue seneng banget sih sekarang ada si Journey to Love ini yang menurut gue feedbacknya juga bagus banget, orang-orang juga seneng banget nontonnya dan I think a lot of marriage juga they get hopeful lagi lah kayak gitu. Okay, because it's also based on your own experience kan. Jadi maksudnya ketika pertama kali you and Viola di mana pada saat itu pun juga waktu itu you felt, bahkan sebenarnya what is the lowest point in your marriage life? Gue panjang sih ceritanya, tapi it's like pas di tahun ke-5 atau tahun ke-6 sekitar tahun segituan, itu menurut gue itu udah lowest banget karena tadi kan kita sempat ngomongin juga soal transisi ya di interview kita. Itu adalah transisi di mana pernikahan kita itu adalah pernikahan yang penuh dengan keharmonisan palsu dengan pernikahan yang actually authentic. Itu transisinya di situ tuh di 5-6 dan di tahun 5 atau tahun ke-6. Kenapa ngerasa palsu? Karena banyak banyak perasaan-perasaan yang mungkin saat itu kita pendem sendiri, kita suppress supaya kita jangan sampai berantem. Jadi yang ada adalah kita udahlah, tapi di tahun ke-5 atau tahun ke-6 itu kita benar-benar kayak ngebuka semuanya, put it on the table, put all cards on the table. Dan itu gue nangis, Viola juga nangis. Actually pernikahan gue udah sempat mati saat itu. Bahkan misalnya kita berantemnya hari Kamis, pernikahan gue mati hari Kamis. Hari Jumatnya udah benar-benar kayak off banget, udah kayak gila. Ini sih udah nggak mungkin banget kita bisa seperti yang dulu lagi. Udah nggak mungkin banget. We cross that line already. Kayak gitu. Dan kayak misalnya ini gelas gitu ya. Ini gelas udah gue pecahin, udah pecah. Udah kayak udah nggak mungkin banget, udah mati gitu. Tapi hari Sabtunya, hari ketiganya, itu kayak di hati gue ngerasa kayak Tuhan berbisik sama gue. Dia bilang kayak, iya gue setuju emang pernikahan lu udah mati. Tapi lihatlah, gue bangkitkan kembali dari kematian. Wow. Dan pada saat yang bersamaan Viola meluk gue dari belakang. Dan habis itu dia sendiri juga mengalami spiritual journey juga di kepala dia. Dan di hati dia. Tapi di situ gue bilang sama Tuhan kayak, Tuhan mulai hari ini gue pengen mendedikasikan pernikahan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kayak gitu. Nah, Journey to Love ini mungkin bisa dibilang salah satunya dan mungkin the start of it gitu. Gue gak tahu nanti snowball efeknya bakal kemana. Tapi ini permulaan kecilnya banget dari kita untuk mendedikasikan ini untuk kemuliaan Tuhan. Kayak gitu. Oke. What exactly? Mungkin karena soalnya again yang tadi kan Daniel bilang mungkin saat ini ada banyak relationship yang breakdown, bahkan bukan hanya breakdown ya, udah mati gitu. Karena ya mungkin satu dan lain hal, ada masalah dan seterusnya, mereka nggak terbuka dan mereka membiarkan itu terjadi sampai akhirnya mati. Cuma kan dari Daniel sendiri pernah mengalami yang udah mati pun bisa dibangkitkan kembali, di-renew kembali gitu. Jadi apa yang terjadi dan bagaimana caranya itu bisa dibangkitkan kembali gitu. Kalau dari gua mungkin selama 5 tahun pertama gue nggak pernah involve Tuhan di dalam pernikahan gue, gitu. Jadi gue ngerasa selalu kayak nikah bokap nyokap gue hanya aman udahlah, bisa lah kayak gitu kan. Tapi ternyata enggak sih, kita benar-benar harus fight for our marriage ya. Dimana kita penuh banget kepalsuan-kepalsuan yang gue lakuin untuk Viola misalnya. Cuman supaya mempertahankan pernikahan kita supaya kelihatan cakep di Instagram misalnya. Padahal gue nggak expose Viola juga. Tapi maksud gue, gue berharap banget supaya apa ya? Ya yang namanya nikah itu harus
harus nggak boleh ada kata pisah. Nah, Yeah. tapi at the same time kesalahan terbesar gue adalah ketika gue menandatangani surat pernikahan gue, mental gue itu masih seorang pacar. Walaupun secara surat gue udah menjadi seorang suami. Selama beberapa tahun ke depan itu gue benar-benar masih memperlakukan Viola seperti layaknya seorang pacar melakukan pacaran lah kayak gitu. Yang namanya suami itu komitmen. Tapi kalau misalnya pacar, ya gampang lah. Paling kalau misalnya nggak cocok putus. You know what I mean? Yeah. Lebih ke arah situ gitu. Jadi mungkin tahun ke-5 sama tahun ke-6 itu transisi di mana gue akhirnya tumbuh dari seorang pacar ke seorang suami. Di mana the truth really hits me. Gitu. Dan itu pembicaraan. Dan I think kalau misalnya lu Google juga ada yang namanya 7 years itch. Jadi ternyata banyak banget pernikahan-pernikahan di luar sana yang gak survive sampai 7 tahun. Dan itu gue ngobrol sama teman-teman gue yang selebriti aja deh misalnya gitu ya. Banyak banget seleb yang nikah gak nyampe 7 tahun atau bahkan pas di tahun ke-7 mereka cerai. Dan itu it's sad gitu. Majoritas, gue gak ngomongin kayak semuanya gitu, majoritas. It's sad. Berarti di 7 tahun itu merupakan fondasi dari sebuah pernikahan. Dan gue berharap banget dengan acara gue sama Viola, gue bisa ya itu sih memasukkan fondasi-fondasi itu supaya nilai-nilai mereka jadi jauh lebih bagus di pernikahan mereka. Dan mereka sendiri juga mempunyai rasa keingintahuan tentang apa sih nilai-nilai yang bagus di dalam pernikahan. Mungkin mereka bisa baca buku lagi lebih tentang pernikahan. Bahkan temen gue yang udah nikah berapa lama gitu ya. Actually dia udah nikah berapa lama, abis itu udah cerai. Dan abis itu udah badannya gede, punya six pack. You know, dia kayak ngabisin waktu di gym kebanyakan I think. Dia nanya gue, bro malam ngapain? Oh gue mau date night sama Viola. You know, sama istri gue. Date night? Lu udah married berapa lama sih? I think 6 tahun sekarang, 6,5 tahunan. Lu ngapain masih date night? Itu jujur gue yang kayak, hah? Kok dia nggak ngerti ya? Date night itu, dia tanya, date night itu apaan sih? Well, date night itu anak-anak gue kasih ke nyokap bokap gue atau ke mbaknya. Abis itu gue sama Viola, kita pacaran. Spend time. Quality time. Kita ke restoran, kita nyobain restoran baru atau kita ke restoran favorit kita. Gua order wine misalnya dan habis itu kita ngobrol quality time gitu kan. Gak ada handphone dan gue bener-bener date night, ngedate lagi gitu. Lu ngelakuin itu setiap berapa kali? Sebulan sekali? Tiap minggu. Tiap minggu. Serius lu. Lu yang bener aja lu masih date night sama istri lu. Lu malam pacaran gitu sama istri lu tiap minggu. Iya, what's wrong with that? Tiba-tiba gue kesebut aja gitu ya. Tiba-tiba kepikiran, and I think that's like from God gitu. Karena gue gak mungkin sepinter ini. Gue bilang sama dia, bro, lu nanti pas umur 80, lu masih pengen punya six pack gak? Oh iya dong, pengen dong. Iya, berarti lu harus ke gym terus kan tiap minggu? Iya. Karena lu pengen punya six pack sampai lu umur 80. Gua pengen mempunyai pernikahan yang sehat dan harmonis, yang kuat sama istri gue sampai gue umur 80. Makanya dari sekarang gue udah nge-gym terus nih. Dengan date night gue setiap minggunya. Make sense. Diem dia langsung. But I'm glad you bring this up karena itu juga salah satu yang biasanya Alpha, my husband, is very naggy. Karena salah satu buku yang mengubah our marriage life, especially for my side, is actually 5 Love Languages. Right. Ya, itu merevolutionalize banget buat saya. Karena I can understand ternyata cara mencintainya berbeda gitu kan, dan ternyata I can understand ketika seseorang ini begini mungkin karena love tanknya nggak full gitu. Jadi ya we have to put in effort to actually feel that love tank juga gitu. Jadi itu benar-benar memblow mind gitu. Jadi my husband's love language is quality time gitu. Dan dia selalu menginsist, yuk
pacaran yuk kita harus ada spend time together, just quality gitu. Kalau lo apa? Me? Gifts. No, words of appreciation. Oh, words of affirmation. Iya, words of affirmations, sama yang kedua physical touch. Oke. Iya. You? Gue ternyata service, act of service, sama gifts. Oke. Ya kan, kalau Viola quality time sama physical touch, kayak gitu. Oke. Nah jadi dari situlah I can understand. Oh ternyata dia akan merasa dicintai ya kalau if I really give the quality time for him gitu. Dan I think I really appreciate sih untuk bisa again untuk ya just like what you did gitu untuk tetap bisa ada date night ya, karena is important untuk bisa connect dan ya udah rekindle aja lah karena jangan sampai ya maksud cinta itu kan kita nggak bisa take it for granted ya harus dijaga. Exactly. Gue ada teman gue si Ari Untung gitu, dia bilang gitu ya kalau lu ngebiarinin just go with the flow. Yeah. You know, ikutin aja arus airnya gitu. Air itu sifatnya dia akan selalu ke tempat yang lebih rendah. Yeah. You know, so you don't go with the flow. Yeah. Dan itu gue suka banget kata-kata itu sampai sekarang gue masih dengerin gitu. Kayak iya ya itu kayak ngingetin gue. Ya emang hidup ini you have to fight for it. Lu pengen punya pernikahan bahagia, then fight for it. Bukan cuma sekedar kayak ya udahlah nanti bisa bahagia sendiri. Gue ngeliat orang-orang di luar sana kayaknya it's meant to be iya, gitu ya. it's meant to be. No, you have to put effort man. Gitu, lu benar-benar taruh effort. Lu bacain buku-buku tentang pernikahan. Lu ngelakuin hal-hal yang gak nyaman kadang-kadang gitu ya. Yang keluar dari comfort zone lu. Untuk bisa ya mempunyai pernikahan bahagia gitu. Karena ini bukan lagi tentang ego lu. Tapi tentang keutuhan dari keluarga lu. Siapa yang biasanya paling sering ngalah? Udah pasti gue akan ngomong gue. Yang benar. Tapi kalau Viola di sini dia pasti bakal ngomong dia, ya kan? Jadi udah pasti lah kayak gitu. Dan ngalah itu I think it's a competition. Actually, you know what? The healthier competition. Gue harus ngomong Viola yang lebih sering ngalah daripada gue. Nanti Viola bakal ngomong no, Daniel yang lebih sering ngalah. Supposedly like that secara idealnya. Iya. Oke. Tapi siapa yang lebih romantis biasanya? Kayaknya gue sih. Kayaknya gue lebih romantis daripada Viola. I think I still like that. Ngasih dia surprise, ngasih dia, you know, kayak extravagant, you know, like spontaneous segala kayak gitu. Itu si Viola ngelihatnya itu romantis gitu. Sebelum ini kan she's not in the limelight kan, nggak pernah di publish, nggak pernah di showcase, bukan showcase, kesannya kayak bareng, nggak pernah berbarengan, nggak pernah di expose gitu kan. Teman sekarang kan jadi lebih banyak, lebih sharing. How do you feel about that, and how does she feel about that? Jadi selama ini kan gue selalu ngerasa gue nggak mau mencampurkan professional life dengan personal life. Kenapa? Di professional life gue selalu tampil sempurna. Gue ada tim makeup misalnya, ada scriptwriter, ada produser, ada editor. Kalau misalnya gue salah tinggal ngedit. Basically di professional life gue selalu sempurna. Tapi di personal life gue adalah orang yang tidak sempurna dan gue gak pengen orang-orang mengetahui sisi ketidaksempurnaan gue. Biarkan mereka tahunya professional life. Gue takut mereka akan tidak suka dengan Daniel yang personal life-nya Daniel. Karena Daniel tuh sangat tidak sempurna dan he's just a human. You know, like dimana kalau di sini, wow, he's a VJ and he's a host. Wow, right? Viola, dia takut banget sama, dia actually nggak nyaman. Dia agak perfeksionis. Jadi dia nggak nyaman berada di depan kamera. Nah, tapi ketika ada sebuah purpose yang baru yang dikasih ke kita atau sebuah panggilan atau sebuah calling di mana kita mempunyai sebuah misi yang lebih tinggi daripada ego atau ketakutan kita masing-masing. Di situ kita bisa kayak mematikan si ya udahlah kalau gitu let's just be as we are karena kita mempunyai panggilan yang jauh lebih tinggi daripada ego kita sendiri gitu. Nah, akhirnya Viola sendiri sedikit demi sedikit belajar untuk mematikan rasa takutnya di depan kamera. Gue sendiri juga sedikit demi sedikit be more vulnerable. Be more real gitu. You know, gue akan mengakui yang gue inget, gue sempet kayak ditegor sama temen gue di Instagram
gara-gara ya gue mau sok-sok mau ikut campur soal Black Lives Matter sama All Lives Matter tanpa gue mengerti bahwa itu dipolitisasi gitu ya. Yeah. Nah pada akhirnya di Instagram pun gue harus minta maaf juga. Gue bilang I'm so sorry kalau misalnya gue sempat bersikeras tentang pendapat gue. Ternyata gue nggak tahu kalau misalnya ini itu to say sorry on Instagram it's so freaking hard. Apalagi untuk seseorang dan say sorry-nya juga ke orang-orang yang mungkin followernya lebih rendah. Yeah. Orang-orang yang mungkin lebih junior dari lo. Orang-orang yang misalnya gue adalah leadernya, mereka adalah anggota komsel gue misalnya kayak gitu. Untuk say sorry itu dan wah susah banget. And yet I do it gitu. Karena gue ngerasa ya emang this is what humility is all about gitu. Yeah. Gue nggak tahu nih. Gue pertanyaan lu kemana, gue nya udah kemana gitu. No, but I think that's very true. Maksudnya sometimes kadang-kadang sebenarnya ada persamaan dari yang Daniel sharing ketika di awal memulai Daniel tetangga kamu dan juga yang tadi with Viola. Karena again pasti ada uncomfortableness awalnya, ada fear. Cuman kan the purpose is bigger than the fear kan. Dan akhirnya ya karena for that purpose ya both of you akhirnya ya udah sama-sama kita lakukan untuk tujuan yang lebih besar gitu. Gue ngerti sekarang, sorry kenapa gue ngomongin soal si minta maaf di Instagram. Gue pikir kenapa ya tadi gue ngomongin itu ya. Oke, gue kalau bisa diedit langsung masuk situ ya. Bisa. Oke. Jadi gue baru sadar bahwa to be real, to be authentic, untuk minta maaf di Instagram karena gue adalah orang biasa yang bisa melakukan kesalahan. Itu nggak normal buat gue, karena apa? Ketika lu jadi otentik, lu kayak memberikan hati lu ke orang, dan sekarang ini orang tersebut bisa menghakimi, ya kan? Orang tersebut bisa nge-crush atau mereka bisa to give a bigger heart gitu, a bigger life gitu. Tapi lu udah nggak punya kontrolnya. Soalnya hati lu udah sekarang dimiliki orang lain. That's what happened ketika lu jadi otentik. Ketika gue tampil nggak sempurna, gue harus minta maaf karena gue membuat kesalahan. Ternyata hasilnya adalah orang lebih respect lagi. Dan itu gue nggak tahu sebelumnya. Orang lebih respect lagi karena ternyata mereka bisa lebih relate. Oh, Daniel ternyata manusia juga, sama seperti gue. Dan mereka juga mungkin bisa ngelihat, kalau Daniel berani minta maaf, gue juga berani minta maaf. You know what I mean? And that's what being authentic, impactnya bisa seperti itu gitu. That's dan akhirnya ya dari situ sih gue mulai berani untuk bikin si acara Journey to Love ini. Kayak gitu. Ada beberapa kata kunci di tahun ini yang sebenarnya kita sangat relate banget. Yang pertama rest. Yang kedua for me is also vulnerability. Karena to be brave is actually to be able to be vulnerable. Dan itu it hits me a lot karena exactly yang seperti kayak Daniel bilang kan, sometimes kadang-kadang kita udah berada di posisi di mana kayaknya wow have to be good, we have to perform, then it has to be perfect dan seterusnya. And sometimes kita kan manusia pasti nggak selalu perfect, ada ada rapuhnya gitu. And sometimes ketika kita berusaha untuk become authentic, ya berarti kan harus ada rasa rapuh itu. Dan sometimes kan khawatir rasa rapuh ini apakah akan dipergunakan oleh orang lain untuk disakiti lah, untuk dijadi celah lah, untuk whatever lah gitu kan. Atau ya udah, karena kan kita berani untuk rapuh dan terbuka gitu. Betul. Tapi at the end of the day, sometimes it's always go back to original karena kita have to be authentic with ourselves kan. Right. Gue percaya banget ya bahwa kita sebenarnya pada dasarnya itu mempunyai security atau pure spirit atau roh atau soul atau whatever you want to call it, itu yang pure banget, yang benar-benar baik gitu. Cuman begitu kita menjadi dewasa, dimanapun lu berada gitu ya, mungkin culture-nya beda-beda. Tapi kalau misalnya di Indonesia khususnya, ketika lu udah mulai menjadi dewasa, lu mulai diajarin rasa malu, lu mulai diajarin rasa takut. Dan akhirnya untuk melindungi diri lu atau untuk melindungi your authentic self, lu mulai naruh
shield, tembok malahan. Tembok, jangan sampai ini bisa nembus ke si otentik ini. Jangan sampai gue ngerasa malu. Jangan sampai gue ngerasa diremehkan. Atau karena gue takut diremehkan, gue masang tembok lagi. Kadang-kadang temboknya itu udah sampai tebel banget. Sampai lu sendiri udah lupa sama your authentic self. Gitu. Dan gue beberapa tahun terakhir ini lagi menghancurkan tembok-tembok tersebut. Gak nyaman sama sekali. Sering banget gue nangis, sering banget gue komplain sama Tuhan gitu misalnya. Sering banget gue benar-benar butuh kerendahan hati banget untuk bisa ngebuka pikiran gue sampai really? Oh ya? Masa lu ngelihatnya seperti itu? Sering banget gue ngebela diri gue. Tapi pada akhirnya ketika gue udah mulai sedikit demi sedikit ya, temboknya itu dihancurkan dan gue menemukan Daniel yang the real Daniel, the authentic Daniel, dan gue bisa nyaman dengan dia. Gue bisa ngelihat diri gue di kaca dan ngelihat ke diri gue yang authentic, dan gue bilang I'm proud of you, I love you as who you are. Gue benar-benar bangga banget sama lo, dan gue nggak malu gitu atau apa. Hidup kita itu akan jauh lebih penuh sih, kayak gitu. Dan kadang-kadang emang sulit untuk ngeproses itu sendiri. Kadang-kadang kita butuh banget kayak afirmasi tadi ya, dari Tuhan yang mungkin sebenarnya kadang-kadang lebih mengenal diri kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Lebih mengenal diri kita yang otentik daripada kita mengenal diri kita yang otentik. Ya iyalah, dia yang ciptain, gitu kan, pasti dia yang lebih kenal. Dan Tuhan tuh yang lebih sayang sama kita, Tuhan yang lebih cepat memaafkan diri kita, Tuhan yang lebih menghargai kita, Tuhan yang lebih membanggakan kita daripada kita melakukan itu terhadap diri kita sendiri. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita bisa mungkin merubah narasi tadi tuh, merubah narasi lagi. Emang siapa kita? Masa kita lebih gede dari Tuhan sih? Sampai Tuhan aja udah memaafkan kita, tapi kita nggak bisa memaafkan diri kita sendiri. Tuhan udah sayang kita sebegitunya, masa kita nggak bisa sayang sama diri kita sebegitunya? Kayak gitu. Jadi I think kalau misalnya kita bisa ngerubah perspektif tersebut, kita akan bisa lebih cepat lagi menemukan our authentic self. Gitu sih. And you discover this during this pandemic atau udah dari? Ya maksudnya prosesnya itu bisa 2 atau 3 tahun. Ini mungkin ketika orang nonton, enak ya Daniel ya, bisa ya kayak gitu. Gua juga akan mau besok. Ya. Guys, ini proses bertahun-tahun, alright? Jadi kayak yang lu lihat adalah highlight dari hidup gua. Lu nggak ngelihat bloopers atau behind the scene-nya. Itu adalah highlightnya. Sama seperti Instagram, kalau misalnya lu ngelihat reelsnya gitu, cepet banget tiba-tiba udah menang gitu kan. Kalau misalnya di film Rocky gitu ya, kayak dia kayak ada lagu, ada montage lo yang cuma dalam kayak 30 detik sampai 1 menit lo kayak abis itu I am the champion of the world kayak gitu kan. Itu kayak cepet banget, padahal itu proses dia kayak jadi six packnya, jadi itu capek banget tuh berhari-hari berbulan-bulan gitu. Dan sama gitu, lu jangan nge-compare diri gue yang sekarang dengan diri lu yang sekarang gitu. Maksud gue kasih proses kayak 3 atau 4 tahun misalnya seperti itu, atau 5 tahun, and you know what, enjoy the process. Dan yang lebih penting lagi adalah enjoy the progress. Gitu. Karena kita nyari di sini bukan kesempurnaan. Gue sendiri juga masih belum sempurna. I'm not perfect. Gue bukan tentang perfection. I'm about progression gitu. Gue celebrate, gue merayakan banget kemenangan kecil gue gitu. Gue ritual gue sama Viola, kalau misalnya kita baru aja merayakan kemenangan kecil kita ke supermarket di sebelah, kita beli durian musangking, habis itu kita makan durian, dan habis itu kita yang benar-benar cheers pakai durian. Dia suka durian, gue suka durian, kita cheers gitu kan. Itu kayak our ritual untuk merayakan sebuah kemenangan pribadi yang kita ingin. Kemenangan kecil, misalnya kayak, tahu nggak sih kemarin untuk pertama kalinya bokap gue baru aja muji gue. What? Let's celebrate that. Let's celebrate it. It's tahu nggak sih kemarin kayak temen gue baru aja ngelakuin sesuatu yang out of the character gara-gara gue ngomong ini ke dia. Let's celebrate that. Celebrate small wins. Celebrate progress. Celebrate
nggak perlu celebrate perfection, celebrate progress gitu maksud gue. Iya, dan itu yang seringkali dilupakan karena people kecenderungan kita akan melihat yang salah, kecenderungan kita melihat apa yang nggak ada, yang nggak punya, and sometimes this is just too little to celebrate. Padahal sebenarnya itu kuncinya kan. Atau mereka nunggu sampai semuanya udah sempurna, baru kita akan celebrate. Mereka nunggu kalau misalnya no, celebrate itu harus sesuatu yang besar-besar. Enggak juga. Let's celebrate small things gitu. Don't despise the small things. Last questions. Ya, padahal ini banyak banget, tapi karena waktunya terbatas. Iya, gue kayak harus mindful juga. Gue kayak takut gitu. Lu kayak udah ngasih kayak. Oke, tapi I'm always happy to share with Daniel karena there's so much wisdom in what you say. Tapi dan menurut saya wisdom itu kan come from experience, from knowledge. Apalagi dengan orang-orang yang kebanyakan dari Viola sih actually. Dia punya gift of wisdom. Oke. Tapi at the end of the day, misalnya like for yourself, di saat-saat paling udah titik down dan susah, mungkin your lowest point in this pandemic lah ya. Kita nggak ngomong lowest point in your life, mungkin lowest point in this pandemic itu apa dan how do you pick up yourself and what do you say, apa yang kamu say to yourself gitu untuk bisa bangkit lagi dan mulai lagi dan coba lagi? That's a good question. Gue gak pernah mikirin lowest point during this pandemic. Oke. Lowest point during the pandemic ketika gue khawatir banget sama anak-anak gue. Mungkin lowest point-nya adalah gini. Jujur, I'm so sorry ya. Maksudnya ini mungkin gue akan sangat sensitif banget ngomongin soal ini karena gue ngerasa nggak semua orangnya punya privilege seperti gue gitu. Jadi tapi at the same time gue ini terjadi karena ini pengalaman gue pribadi gitu. Dan ini emang ada keresahan di dalam diri gue dan gue nggak tahu apakah ini keresahan di kalian juga atau bukan, tapi kalau misalnya ini bukan keresahan di kalian, that's good, tapi ini keresahan di gue gitu. Keresahan di gue adalah, gue gak pengen anak-anak gue online school. Karena jam 7 sampai jam 2 siang, mereka berada di depan laptop atau berada di depan komputer, itu bukan online school, itu kerjaan kantoran. Dan itu yang gue lakuin kalau misalnya gue kerja di kantoran. Di depan laptop, di depan komputer, selama jam 9 sampai jam 5. Atau jam 7 sampai jam 3 gitu misalnya. Nah, jadi gue mempunyai keresahan tersebut sehingga gue mikir, man, gue harus ngeluarin anak-anak gue dari sekolah. Tapi kalau misalnya gue ngeluarin mereka dari sekolah, gue mau kemana? Gue mau ngapain? Gue gak tahu juga. Tapi akhirnya Viola bilang, udah deh, let's take a break, kita ke Bali. Mereka ke Bali, kita di Bali kita cari sekolah. Kita cari sekolah, kita mungkin, karena di Bali saat itu udah lumayan relax. Mereka boleh sekolah, tapi mereka ada sekolah-sekolah yang buka gitu. Gue lebih pengen mereka interaksi satu sama yang lain gitu. Tapi pada saat gue ke Bali, gak ada sekolah yang cocok. Di situ gue sama Viola cukup stres. Kayak, man, kita mau kemana nih, kita mau gimana. Sekarang nih, anak udah kita keluarin dari sekolah lagi. Mereka kalau misalnya nanti gak sekolah gimana? Di situ kita akhirnya berdoa. Kita berdoa banget. You know what, Mer? Gak nyampe seminggu, ada 2 guru yang ternyata bisa datang ke rumah untuk homeschooling anak-anak kita. Jadi satu guru ini untuk Noam, untuk anak kita yang kedua, masih kindergarten bisa main-main terus. Satu guru lagi emang udah second grade, third grade teacher gitu, yang untuk Mila. Udah jadi pas, gila. Jadi pas Mila pertama kali ketemu sama si guru tersebut, dia langsung lari ke gurunya, dia peluk, human. Lebay banget sih lo pikir gue bukan human? Apaan sih? Ya, tapi dia kayak human. Jadi itu kayak di situ sih gue langsung ngerasa kayak gila ya.
ketika gue hit my lowest point, ketika gue udah surrender, berserah, kita udah yang ini udahlah kita doa aja deh. Ketika doa nanti hal yang terbaik pun nanti akan dikasih kok sama Tuhan kayak gitu. Dan solusinya adalah yaitu. Dan sekarang ini apakah mereka masih sekolah sama si guru itu? Gue juga nggak tahu kayak gimana nanti kelanjutannya. Karena mereka sekarang lagi di Jerman. Si Mila lagi nyoba sekolah di Jerman sekarang. Si Noam nggak betah di Jerman. Jadi ada kemungkinan Noam nanti balik sama gue ke Jakarta. Dan Viola sama Mila bakal ada di Jerman. Kita long distance dong. Bingung gue juga gimana. Gue juga nggak tahu. Pokoknya sekarang detik ini posisi seperti itu. Tapi nanti ketika gue ke Jerman juga jemput Viola dan Mila dan Noam, gue nggak tahu ya apa yang terjadi. Kita akan doain gitu. Kita akan ngikutin apa yang tadi kayak seperti yang doa lu bilang, langkah demi langkah itu adalah sebuah mukjizat. We take it step by step. Satu langkah ini kayak gimana? Satu langkah ini nanti kayak gimana? Satu langkah ini kayak gimana? Kita bisa ngerencanain, tapi pada akhirnya langkah yang kita lakuin itu kita ngikutin banget direction dari Tuhan gitu, guidance dari Tuhan. Thank you so much for sharing. Thank you. Thank you. Ini kita benar-benar kayak ini benar-benar kayak baru pertama kali gue ngomong ini dan karena gue sendiri juga masih belum tahu nih cerita akhirnya seperti apa gitu. Tapi that's very true sih, karena menurut saya justru itulah yang saat ini terjadi karena di kehidupan semua orang, di pikiran semua orang gitu. There's so much uncertainty. Sometimes kan kita masih nggak tahu ini gimana dan langkahnya yang udah kita pilih apakah benar atau enggak. Terus kalau misalnya ini terus nanti gimana gitu, bulan depan seperti apa? Apakah berubah lagi atau enggak gitu. Tapi kan at the end of the day we just have to trust the process and see the progress. I love that. And just now like say celebrate every single little things. And I think itu yang menurut saya penting and important sih, especially in this period. In this pandemic time. Okay, so thank you so much sekali lagi for Daniel for sharing. Sukses terus buat Daniel tetangga kamu. Yes, thank you. Sukses juga buat Viola. Yes, amin. Dan sehat selalu pastinya. Mudah-mudahan kita masih bisa date night tiap minggu, tapi bukan secara virtual. Deg-degan. Yes, Dan thank you, semoga kalian semua terberkati karena saya selalu percaya setiap cerita itu punya pengalaman berharga dan semoga cerita dari Daniel Mantel ini bisa membawa pembelajaran berharga buat kalian semua. Apapun yang terjadi, tetap bersyukur and fight till the end and never give up pastinya. Thank you. Bye-bye. God bless. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.